Mulus-mulus amat ini Mio Sporty ya. Pesan motor jadul. Teman-teman, restorasi motor lawas hingga kini masih diminati banyak orang ya teman-teman. Salah satu motor yang lagi naik daun atau lagi tren buat direstorasi ya ini nih, Mio Sporty. Nah kali ini gue mau grebek bengkel yang bisa nih bikin motor Mio Sporty jadi baru lagi. Daripada penasaran, ikutin gue, tonton terus video ini sampai habis. Oke teman-teman, kali ini gue udah bersama Ko Jimmy nih, owner dari Mionizer, bengkel spesialis restorasi Yamaha Mio. Oke, Ko Jimmy, apa kabar Ko? Baik men, lo gimana kabarnya? Baik juga. Mantap. Kali ini gue mau tanya-tanya nih soal restorasi Yamaha Mio di Mionizer. Ko Jimmy, tapi bisa dijelasin dulu nggak sih Mionizer nih apa sih? Mionizer ini sebenarnya sih dia bukan komunitas atau bukan wadah ya. Sebenarnya itu kayak brand dagang gua aja sih sebenarnya gitu. Jadi tempat-tempat anak-anak sharing dan gue juga siapin bengkel restorasi dan sama spare part juga. Gitu. Jadi berarti lengkap ya semua, mau restorasi dari pengadaan spare part apa juga pasti. Ada. Kalau itu kalau dari spare part kita udah siapin untuk jasa restorasi juga kita memang udah lagi fokus sekarang di jasa restorasi. Jadi kalau menyangkut Mio semua di Mionizer ini ada semuanya men. Tapi sejak kapan sih Mio? Kayaknya gue lihat kan baru-baru ini ya, apa gimana sih kok? Mio restorasi ini, Mio seperti ini? Iya, restorasi Mio sih geliatnya udah mulai dari 2017 lah mungkin ya. 2017 sudah mulai banyak orang yang restorasi, banyak peminatnya juga gitu. Sampai sekarang juga kayaknya lagi puncak-puncaknya sih. Gue rasa sih sekarang. Dari 2017 sampai sekarang gimana tuh perkembangannya? Perkembangannya sih awalnya 2017 gua pertama restorasi ya, tanggapan dari luar sih masih biasa aja ya. Gitu. Tapi pas kesini-sini tuh semakin banyak peminatnya. Dari mulai istilahnya dari anak muda sampai yang istilahnya udah dewasa lah gitu. Oke. Emang awal mulanya gimana sih itu? Bisa apa sih jadi Mio gitu? Yang gue tau kan dulu kalau skutik tuh Nuvo ya, sempet ya? Oh iya, gue sempet di Nuvo memang. Kenapa Mio ya? Karena gue pikir Mio itu apa ya? Motor yang legend sih gue bilang sih. Legend lah istilahnya, yang dulunya GR-nya tuh kayaknya banyak banget digandrungnya sama anak muda ya kan. Terus ya punya ada historinya juga sih kalau gue bilang, dari yang masih sekolah, terus ya belajar kerja itu. Terusnya ada yang istilahnya banyak historinya deh, sampai istilahnya sekarang nih yang restorasi kebanyakan cerita sama gue tuh pas beli barang pemberian dari ayahnya lah, ulang tahun atau segala macam gitu. Jadi mereka tuh pengen flashback lagi lah istilahnya, pengen nostalgia lagi ya. Itu mungkin dari situ geliatnya udah mulai rame tuh di sekarang ini nih. Banyak cerita sih kayak gitu kalau gue denger ya. Iya. Dia kan soalnya ini juga kayak Matic yang apa ya? Boomingnya itu kan di Mio kan pas Matic itu, pas motor Matic itu kan. Iya dulunya. Sebelumnya Nuvo kan kayak kurang gitu kan ya. Kalau Nuvo kan dulunya memang ya mungkin apa? Belum diminati lah baru-baru Matic itu kan ya. Kalau dulu memang iya. Kalau dulu Mio memang langsung pas keluar dia debutnya langsung meledak gitu. Langsung meledak kan, pokoknya Matic tuh naik di Mio kan. Iya dulu. Bisa dibilang gitulah ya. Nah sekarang ini mulai kondisi-kondisi yang udah bahan gitu kan sekarang udah pasti kan kondisinya namanya Mio Sport itu 2004 ya? Iya, startnya dari 2004. 2004 ya, sekarang kan bisa dibilang ya kondisinya udah mulai bahan gitu kan kayak udah mulai ada yang bodinya udah mulai pecah, nggak keurus lah. Keurus kan, banyak kan yang kayak gitu kan? Banyak, sampai sekarang pun masih banyak sih gua rasa. Pasti. Iya, unit Mio kan banyak banget gitu. Ya, tapi sekarang sih gua rasa orang-orang udah mulai ngelirik Yamaha Mio buat direstorasi gitu. Kalau emang motor Mio apa aja sih yang bisa direstorasi di sini? Kan Mio banyak kan ya? Mio kan jenisnya banyak ya. Iya. Tapi kebanyakan sih orang lagi banyak restorasi
Mio Sporty ini yang paling utama. Kedua sih sekarang udah mulai ngelirik Mio Smile. Mio Smile. Ini tahun berapa? Kalau Sporty itu tahun Sporty itu dari tahun 2004 sampai 2007. 7. Kalau Mio Smile? Kalau masuk ke Smile ini tahun 2008 sampai 2012. 2012 setelahnya itu Sol ya? Setelahnya itu ada Mio J dan Mio yang lainnya gitu. Iya. Tapi berarti yang sekarang itu dua ini, Sporty dan Smile. Tapi sih sekarang yang gua ngerasain banyak yang restorasi di tempat gue itu banyak kan Mio Sporty. Udah gitu edisinya yang limited. Kayak warna kuning ini kan first edisi nih. Kuning juga agak langka. Terusnya ada silver. Kayak di belakang gua. Terusnya ada yang biru fluoresin juga. Itu yang lagi banyak banget direstorasi sama orang-orang, atau edisi pertamanya lah gitu. Tahun 2004 variannya dia nih. Ini banyak. Oke. Tadi kan Sporty sama Smile ya. Sekarang biayanya dulu deh. Itu berapa sih kok kalau kisaran buat restorasi? Kalau sebenarnya kalau kita ngomong biaya ya tergantung sama budget dari customernya gitu. Budgetnya berapa nih dia punyanya gitu, atau dia mampunya berapa. Sebenarnya kalau untuk range harga sih, kalau untuk biaya restorasi dari 5 sampai 15 kurang lebih. 5 sampai 15 juta. Kalau 5 itu paling juga bagian kaki-kaki sama bagian cover luarnya aja. Jeroannya? Jeroannya mesin gitu. Kalau mesin kalau memang ada yang harus diganti. Kalau itu yang standar ya, yang biasa kita Buatnya sekedar ganti yang udah nggak layak gitu ya? Iya, bisa bilang gitu ya? Yang udah minta ganti gitu? Minta ganti gitu. Itu kan untuk memotong istilahnya budget. Supaya ya customer juga nggak terlalu berat lah istilahnya. Tapi kalau dia mau full banget gitu, itu range harga bisa sampai 15 sampai 18 lah gitu. Itu full. Yang kepake itu cuma crankcase sama rangka aja sih. Selebihnya diganti baru semuanya. Gitu. Banyak kan gitu sih. Jadi kalau mau restorasi ya kita kalau nanya gitu, restorasi biasanya biayanya berapa sih gitu? Ya tergantung budget lu berapa gitu, nyiapinnya gitu. Kalau dari 5 juga kita udah siapin. Kalau 5 ya paling juga bagian cover body, lampu-lampunya biar kelihatannya istilahnya motornya lebih seger aja gitu. Iya sih, bisa. Kalau dalaman mesin itu mungkin nanti ada biaya tambahan lagi. Tapi biasa sih lebih sih. Biasa 8 juta nih misalkan nih estimasi. Bisa sampai 10, tergantung dari orangnya sih. Tapi bisa nggak sih kalau kita nyicil gitu, ada nggak customer misalnya nyicil gue ininya dulu deh, apa kaki-kaki dulu atau body dulu atau mesin dulu? Banyak customer misalkan istilahnya yang kantong pelajar lah gitu kan, banyak. Cuman punya 2.000 kok bisa nggak kok? banyak banget istilahnya. Mereka tuh kadang datang ke sini nih, cerita lah istilahnya pengen restorasi motornya, cuman budgetnya cuma segini, ya paling gua akal-akalin gitu. Bisa ya, tapi dari step by step lah. Dari body dulu kayak kaki gitu. Ya kan lu bilang mulai 5.000 nih. Ya kalau di bawah itu gimana? Misalkan enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa sih. Bisa aja ya. Bisa aja. Lu mau tetap dilayanin kan ya? Tetap. Lu mau cuman istilahnya lu mau beli cover bodinya doang, atau lu mau beli bagian kaki-kaki doang, pasang di rumah, nggak masalah sih gua. Karena gua juga jual spare part sama jasa restorasi gitu. Atau lu beli spare part di sini, lu bongkar sendiri gitu. Nggak masalah. Bisa juga ya. Bisa lebih nyesuaiin aja gitu kok ya. Gue sih orangnya fleksibel aja ya. Fleksibel siap. Yang penting anak-anak nyaman aja lah istilahnya. Gitu. Pelanggannya emang dari mana ya Bang yang restorasi ke sini? Pelanggan sih kebanyakan masih Jabodetabek ya. Kalau untuk luar kota paling dia itu kirim-kirim. Customer gue biasa kirim-kirim barang gitu. Mio tuh buat Mio pasti. Mio, kadang-kadang mereka udah susah dapat spare part, baru nanti calling gue, misalkan dia butuh apa gitu yang agak langka. Kadang gue suka stok juga kan. Itu yang luar Jabodetabek ya? Luar Jabodetabek pasti kirim-kirim. Tapi kebanyakan anak-anak kalau masih Jabodetabek langsung sini? Datang sih mereka sambil main gitu, sambil lihat-lihat barang ini di dalam. Ada apa aja sih gitu. Kalau luar Jabodetabek mana aja tuh? Kayak udah nyampe luar pulau belum sih apa? Sering sih kalau luar pulau. Jawa udah pasti ya? Kalau Pulau Jawa udah pasti semuanya udah pasti kirim. Kalau Pulau Sumatera juga sering, Kalimantan juga sering sih. Sumatera, Kalimantan. Sering. Sampai Irian pun ada. Iya, peminatnya ada di sana. Itu mereka juga restorasi yang di sana? Kebanyakan restorasi juga sih. Kebanyakan lagi proyek restorasi, mereka cerita kadang-kadang.
kurang barang lah istilahnya kan di sana susah gitu. Nanti gue tinggal kirim aja barangnya ke sana. Oke. Kalau luar negeri ada nggak sih kok? Keluar ada, gue ada kirim. Ada juga? Ada kirim ke Vietnam, ada kirim ke Malaysia, ada kirim ke Filipina, gue ada kirim juga ke sana. Di sana juga apa maksudnya restorasi juga Mio? Kebanyakan sih mereka belinya spare part aksesoris. Oh, aksesoris. Aksesoris yang istilahnya mereka tuh udah nggak nemu di sana, dia mungkin lihat postingan gue atau gimana, dan mereka ya gue kirim aja barangnya ke sana gitu, beli. Berarti barang dari sini juga sampai kirim-kirim sampai luar negeri ya? Banyak sih, udah banyak men. Teman-teman gue juga pedagang-pedagang juga banyak yang kirim barang ke luar negeri kayak part Mio gitu, banyak. Dari cover body, gue sering kirim cover body. Gitu. Cover body? Cover body. Ke temen gue di Vietnam ada. Terus saya kirim-kirim stripping ini nih. Tuh gue banyak kirim juga. Oke. Aksesoris terlebih sih, banyakan anak-anak sana gitu, ngincarnya gitu. Oke, emang di sana ini juga ya, sama berarti kayak di Indonesia ya? Apa itu? Tren restorasinya juga? Tren restorasi pasti ada di semua negara sih, gue rasa. Ada lah. Apalagi istilahnya mungkin di sana lagi booming juga Mio. Mereka cari-cari mungkin agak susah. Baru nanti bisa istilah cari-cari lah di Indonesia lah. Banyak sih kawan-kawan gue kirim-kirim ke sana juga. Banyaknya aksesoris kalau kirim ke sana tuh. Balik lagi ke ini kok, Sporty atau Smile ini yang udah mulai langka tuh apa sih? Sporty atau Smile yang udah mulai ada nggak sih yang sih? part-part yang langka gitu? Part-part langka sih, gue rasa sih kalau sekarang yang susah tuh cover body untuk warna-warna tertentu ya, kayak kuning, warna biru telur asin, sama warna silver itu udah agak susah. 3 itu ya? 3 itu. Nah, terusnya stripping ini nih, yang 2004 ini udah agak susah banget sih gue rasa. Ini pertama ya, stripping? Ini stripping Mio yang edisi pertama. Edisi pertama. Warna kuningnya juga langka ya? Warna kuning langka, ini juga langka. Pokoknya kalau untuk 2004 itu strippingnya itu agak langka semuanya sih. Dari merah, biru, hitam itu udah mulai langka. Apalagi yang kuning ini. Itu emang karena udah nggak produksi kali ya? Udah lama nggak produksi kalau untuk yang warna kayak gini. Berarti cuma ngandelin stok aja apa gimana? Iya, ngandelin stok yang ada, udah gitu ya dari dealer-dealer yang masih stok aja. Kadang juga kita juga hunting-hunting dari kawan-kawan pedagang lain gitu buat dapetin dapetin stripping kayak gini. Ini juga harganya udah lumayan gila juga sih kalau gue. Berapa emang lo kalau stripping yang 2004 ini? Terakhir sih harganya tuh sampai 1 jutaan. Stripping doang? Stripping doang nih, depan belakang full set ya. Oke. Full set. Kadang kemarin gue lihat tuh di e-commerce ada yang jual sampai 2 juta rupiah. Stripping doang. Stripping doang? Stripping doang, original tapi nya. Udah susah banget sih. Ini juga gue dapat dari kawan buat project yang ini ya, alhamdulillah dapat sih. Masih dapat lah. Kalau ini sendiri cover bodinya? Kalau cover body gue masih stok, masih ada. Itu boleh gue. Warna kuning? Kalau kuning masih ada juga. Berapa biayanya? Harganya? Harga yang kuning tuh range-nya dari 1,3 sampai 1,5, tergantung yang jual sih. Itu halus doang? Itu body halus doang, body catnya doang. Itu berarti kalau misalkan mau restorasi warna kuning begini, body sama stripping jadi 1, tadi? Kurang lebih sampai 3 lah. Sampai 3 juta ya? 3 jutaan sampai. Itu buat body halus doang? Buat body halus doang, belum body kasarnya. Emang kalau yang biasa berapa? Kalau untuk harga yang biasa sih range-nya paling 650.000 sampai 700 body halusnya. Kalau untuk stripping orinya range-nya dari 300.000 sampai 4,5 sampai coupe lah. Berarti ya 1 juta udah. 1.200.000. Kalau yang warna biasa yang ya, selain itu tadi 1 juta udah dapat ya? Udah dapat. Kalau yang kuning ini bisa 3 juta, berarti perbandingannya 3 juta banding 1 juta Jauh lah. banget emang. Karena kan memang untuk warna yang ini kan udah discontinue ya. Udah nggak produksi lagi. Tapi kalau untuk warna yang lain kayak merah, biru, dan warna-warna standar itu dia masih produksi. Oh, masih produksi? Dari Yamaha itu masih jual. Oke. Makanya karena mudah dapatnya mungkin harganya juga masih relatif murah lah. Kalau yang tadi silver sama biru telur asin sama? Kisaran Kurang 3 lebih juta sama. juga? Enggak nyampe. Kalau untuk biru telur asin kurang lebih 1,8 sampai 2 jutaan.
untuk body sama strippingnya. Heeh. Untuk silver 1,8 cukup ya, bisa masih dapet. Oh. Itu kenapa beda ya? Atau kan sama-sama langka? Iya. Gitu toleransi nama silver dan kuning. Perbandingannya di strippingnya justru. Stripping ini yang mahal banget gitu. Kalau untuk body sih hampir-hampir mirip lah, beda 100-200 ribu. Tapi kalau strippingnya ini memang untuk warna kuning ini langka banget sih. Terus misalnya udah nggak produksi gimana? Kalau misalnya udah nggak produksi, Kalau udah nggak produksi, mau nggak mau orang kalau Iya. repaint gimana? Kalau repaint jatuhannya kan memang apa ya, kurang puas lah. Kurang puas. Kalau untuk restorasi, kalau repaint kurang puas. Paling ya kita hunting-hunting lagi aja. Oh, tetap ngandelin apa? Ngandelin stok yang ada gitu. Stok yang ada. Sampai mungkin kalau gue bilang Kalau kalau udah bener-bener habis gimana? kalau mungkin udah benar-benar habis ya mau nggak mau repaint gitu. Repaint ya? Mau nggak mau repaint. Dan strippingnya kalau memang udah nggak ada pun ya mau nggak mau custom. Custom sendiri apa Atau, dari iya. samain apa? Iya, atau bikin apa? Kan sekarang banyak yang jual nih strippingnya nih. Yang kopiannya. Nah, itu bisa gampang didapat. Kalau nggak salah 100 sampai 150 ribu harganya. Berarti Udah ada yang bikin. udah ada yang bikin ya? Kopiannya udah ada? Udah ada kopiannya. Tapi kalau untuk orang-orang yang restorasi sih gue rasa kurang puas lah. Kurang puas ya. Karena kan memang dari biaya restorasinya udah mahal. Masa mau pakai strippingnya yang KW? Nggak mungkin. Berarti lebih kalau untuk sekarang lebih baik ganti ya kok kalau body ya Kalau body daripada repaint. Kalau body sih, kalau untuk warna biasa sih gue rasa sih mending ganti aja baru. Mending ganti. Karena harganya juga masih murah, masih terjangkau lah. Terkecuali untuk warna ini nih, kalau memang udah nggak ada atau udah susah dicarinya tuh, mau nggak mau sih ya Repaint. mau nggak mau repaint. Oke. Untuk apa lama pengerjaan biasanya berapa sih kalau restorasi? Kalau untuk restorasi pengerjaan tergantung sih. Gue tergantung dari kasusnya. Kalau memang mau full banget bisa makan waktu sebulan sampai 2 bulan. Sebulan sampai 2 bulan. Iya, apalagi nanti ketemunya spare partnya belum ada nih misalkan. Kayak misalkan bodinya gua harus hunting lagi, strippingnya belum dapat. Ya itu kan makan waktu tuh. Kalau untuk bagian dalaman mesin sama kaki-kaki sih gua rasa cepet. Cuman yang paling susah tuh nanti Itu masih ada lah stoknya ya? iya, barang-barang yang langkanya tuh paling waktunya di situ aja sih habisnya. Nunggu barang datang atau gua harus hunting dulu gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih gua rasa sih sebulan lah, cukup sebulan sampai sebulan setengah lah. Itu full? Itu full restorasi. Oh, kalau yang cuma sekedar ganti-ganti yang perlu diganti gitu kayak Kalau untuk nggak full gitu? nggak full gitu, kalau untuk cuma cover body sih gua rasa sehari kelar. Sehari kelar ya? Sehari kelar, nggak nyampe malah kalau untuk cover body doang. Tapi kalau untuk mau detailing sampai mesin-mesin dirapihin gitu, kurang lebih seminggu lah. Seminggu ya? Seminggu kalau nggak terlalu berat restorasinya gitu. Seminggu cuma ganti-ganti baut, bersihin mesin sama pasang cover body itu kurang lebih semingguan. Segituan lah. Ada yang minta repaint nggak kalau itu bagian kaki-kaki? Kalau bagian kaki-kaki kebanyakan kalau untuk tergantung orang sih ya. Kalau budgetnya minim, istilahnya budgetnya cuman cukup untuk cover body doang, ya kaki-kaki pengen bening nih istilahnya. Ya gue mau nggak mau repaint. Harus repaint. Itu biasanya apa sih kalau kaki-kaki yang di repaint? Kaki-kaki banyak kan yang di repaint tuh kayak bottom sock, terusnya apa namanya? Standar? Bak CPT. Standar sih enggak. Standar 1, standar 2 wajib ganti lah istilahnya. Oh ganti? Karena dia murah kok, nggak mahal. Paling bottom sock nih. Bottom sock yang sering di repaint sama bak CPT. Paling sama knalpot aja sih. Sama knalpot di repaint? Knalpot di repaint. Di repaint high time. Oke. Paling itu aja, tergantung customer ya memang. Tergantung customer ya. Oke, siap. Oke teman-teman, buat kalian yang mau restorasi Yamaha Mio-nya, kalian bisa langsung datang nih ke Mionizer. Alamatnya di mana kok? Alamat kita di Perumahan Bukit Sawangan Indah, Blok D23 nomor 9, Oke. Sawangan Depok. Nanti nomor WhatsApp-nya gua cantumin ini di bawah ini ya. Oke, sekian dulu video dari gua. Pantengin terus channel Grito News, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa.